kekuatan dan kemampuan agar dibimbing oleh Allah memimpin Kabupaten Sumbawa ini sehingga insya Allah menjadi kabupaten yang maju, menginspirasi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh unsur Forkompinda, sini ada Pak Kapolres, Bang Hendri, Pak Dandim, dari PN, Pak Sekda, tidak lupa ada tokoh-tokoh penting, para ulama kita di sini, dari MUI, Kemenag, kemudian juga dari Basnas, dari tokoh-tokoh Ormas, Al-Wasliyah, Al-Khairat, dan tentunya sudah tidak asing, karena itu saya akhirkan untuk mengutamakan guru kita tercinta, tokoh kita dari Sumbawa menuju dunia, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, yang dikenal dengan Pak Din Syamsuddin. Kita doakan beliau bukan hanya sehat, tapi juga mampu menyiapkan kader-kader baru, khususnya dari tanah kelahiran beliau di sini, supaya nanti ada kader-kader global yang lebih hebat, lebih luas, lebih baik daripada beliau, karena tantangan di masa depan lebih daripada saat ini. Spesial keluarga saya semua, seluruh warga, baik NTB pada umumnya, Sumbawa khususnya yang ada pada hari ini, izinkan saya memulai dengan menyampaikan saya mencintai Anda semua karena Allah. Ini yang pertama kali saya ke Sumbawa. Berangkat sebelum subuh, 2 pesawat, 3 kali off. Perjalanan terbang tinggi, cukup dinamis, ada turbulensi, cukup panjang, tapi Masya Allah endingnya membahagiakan. Sebelum turun, semua penat, lelah hilang ketika melihat bumi Sumbawa yang hijau membentang. Desain geografisnya ditata sedemikian rupa, Allah mencipta indah terlihat dari atas, nyaman ke dalam hati. Begitu turun, berjumpa dengan wajah-wajah yang penuh senyuman, langsung dapat hadiah khusus khas dari Sumbawa. Terima kasih Pak Bupati. Dan sampai ke hotel, saya merenung sejenak, ini suara apa yang sangat familiar. Dalam perenungan itu ternyata semakin jelas suara lato-lato. Tak. Sampai ke Sumbawa juga itu. Jadi dari generasi Quran, hadis, Instagram, YouTube, TikTok, lato-lato. Saya menyimpulkan merenung, ada 2 kesimpulan besar hadiah kita malam ini. 1, ternyata kalau ingin akhirnya sukses, membahagiakan, tenang, nyaman, kita mesti berani terbang. Mesti menghadapi rintangan, mesti melewati tantangan. Orang yang terbiasa melewati tantangan adalah orang-orang yang memiliki kekuatan paripurna. Orang yang berani terbang, orang yang akan membuka wawasan dan mencapai kemajuan. Dan yang paling membahagiakan, saat tiba di hotel itu, muncullah ayat-ayat Quran yang insya Allah menginspirasi pertemuan kita malam ini, yang terkait dengan filosofi terbang. Untuk itulah kenapa nanti
Ada orang-orang yang mengilustrasikan kemajuan negeri itu seperti pesawat terbang. Ada negeri dengan pilot yang hebat, ada negeri yang menggunakan co-pilot, ada negeri autopilot. Kalau kita ingin gabungkan, ini menarik Pak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Pak Bupati, tidak mungkin ada pesawat terbang itu kalau tidak ada orangnya. Dan orangnya itu mesti saling bersinergi. Ada yang bertugas, ada yang menjadi penumpang. Kalau pilotnya ada, penumpangnya tidak ada, pesawatnya terbang tidak? Tidak. Kalau penumpangnya ada, pilotnya tidak ada, terbang tidak? Tidak. Pilot ada, penumpang ada, landasannya tidak ada, terbang tidak? Pilot ada, penumpang ada, landasan ada, yang ngatur penerbangan ATC-nya tidak ada, terbang tidak? Tidak. Jadi untuk terbang, untuk menemukan sesuatu yang baru, untuk mendapatkan sesuatu yang luas, pengalaman bagus, mendapatkan kemegahan, melihat semua hal dengan jelas, maka mesti ada kumpulan orang-orang yang bersinergi dengan profesi yang berbeda-beda. Di Al-Quran semua itu disebut dengan umat namanya. Jadi kalau satu negeri ingin maju, Sumbawa 64 tahun ingin maju, ingin menginspirasi, ingin jadi negeri yang hebat, kabupaten yang berkembang berkemajuan, maka syarat pertama mesti ada umatnya, mesti ada penduduknya yang datang kompak, punya satu tujuan, visi dan misi yang sama. Umat namanya. Apa namanya? Dan inilah pembuka yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi begitu disebutkan Ustadz, Sumbawa milad yang ke-64, turun dari pesawat, yang muncul pertama kali itu kata umat. Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummah. Jadi kalau Sumbawa ingin maju, Sumbawa ingin berkembang, Sumbawa ingin mencapai peradaban, pertama mesti ada umatnya dulu. Alhamdulillah 509.234 jiwa, 24 kecamatan, 8 kelurahan, 157 desa. Umat Sumbawa. Sudah ada umatnya Pak Bupati ini. Penumpang lengkap. Sekarang kalau penumpangnya lengkap, maaf, tujuannya nggak ada. Pesawat kalau kita naik nggak ada tujuan, mungkin terbang tidak? Maka teruskan ayatnya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Mesti ada tujuan. Mau kemana pesawat itu dikemudikan? Di mana landingnya? Apa tujuannya? Maka yang pertama dilakukan kata Al-Quran, semua warga Sumbawa itu kalau kita tarik ke Sumbawa, mesti kompak bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama. Mesti punya visi. Karena itu ketika saya turun, pertama yang saya lihat, Sumbawa Samawa. Itu tujuannya. Ada berkito syara, syara berkito kita Allah. Itu tujuannya. Jadi 509.234 orang itu yang masuk ke pesawat Sumbawa itu tujuan akhirnya landingnya Samawa. Yada'una ilal khair. Semua mesti kompak. Betapapun penumpang pesawat berbeda-beda, fungsinya tidak akan sama, tapi tujuannya mesti sama.
Jadi kalau satu pesawat tujuannya berbeda, nggak akan pernah nyampe pesawatnya. Satu kali pesawat sudah siap terbang, penumpang sudah siap, tiba-tiba ada yang nyerobot ke kelas depan. Pramugari kasih tahu, Pak, tempatnya bukan di sini. Nggak mau dengar, saya ngantri dari sebelum subuh katanya. Diberitahu tak pindah, diingatkan juga tak mempan, bingung. Tiba-tiba datang seorang alim ulama, lihat kiai, tokoh, tuan guru, ditanya kenapa, diceritakan begini, begini, begitu. Kursinya di belakang, duduk depan kelas bisnis. Tenang aja. Dibisiki oleh beliau ini, begitu dibisiki, tak tunggu lama langsung pergi ke belakang. Pramugari heran kemudian tanya, Tuan Guru, apa yang dibisiki tadi? Saya cuma tanya, Bapak mau kemana? Dia jawab, saya Sumbawa, Pak. Maka disampaikan, Sumbawa belakang, Pak, depan Mataram. Kalau yang satu pengen ke Mataram, yang satu ke Sumbawa, yang lain ke Dompu, yang lain ke Bima, tujuan berbeda, tak mungkin pesawat bisa landing dengan sempurna. Maka semua penumpang ketika masuk ke satu pesawat namanya Sumbawa, mesti sepakat. Semua warga Sumbawa, visi akhirnya landingnya Samawa. Sepakat? Setuju? Kalau sudah sepakat, ya'muruna bil ma'ruf. Ingat, di Quran itu ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada soleh. Diterjemah mushaf, diterjemahkan dengan kalimat yang sama, tapi penekanannya beda. Kalau thayyib, thayyib itu kesehatan fisik. Orang kalau makannya sesuai kebutuhan, fisiknya sehat, orang Arab tanya, kaifa haluk? Alhamdulillah ana thayyib. Artinya, fisiknya sehat, kuat, dan baik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Kalau makan dapatkan dari yang halal, konsumsi yang menyehatkan, yang baik-baik. Nggak semua yang enak-enak mesti dimakan kalau tidak menyehatkan. Duren enak, duren satu panci sakit. Madu Sumbawa bagus, makan madu, minum madu baskom penyakit. Halalan thayyibah. Tapi tidak semua yang thayyib fisiknya itu punya visi, punya sifat yang baik, punya khair. Kan ada orang namanya thayyib, dia sehat, dia baik, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang tuh. Maka ketika seseorang menjadi baik, kebaikannya diterjemahkan dalam bentuk visi, punya sifat jujur, sederhana, tawadhu, maka oleh Quran dirubah kalimatnya dari thayyib menjadi khair. Kuntum khaira ummah. Nah, kalau yang khair ini diterjemahkan, dipraktekkan dalam bentuk perilaku, jujur iya. Bagaimana mengetesnya? Ketika disogok, dia berani menolak. Pak Bupati disampaikan, Pak, ini ada proyek kata pengusaha, kalau Bapak terima fee-nya 1 miliar. Maka kata Pak Bupati, maaf ya, jari saya ini jari tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Masya Allah. Lalu pengusaha itu balik lagi, Pak, fee-nya tambah 10 miliar. Pak Bupati bilang, sebentar, saya istikharah dulu. Tak ada ya. Insya Allah beliau ini saleh. Insya Allah ya. Beliau anak dari seorang imam besar di masa kesultanan. Saya hafal, dan ini imam besar di masjid ini. Lahirnya 10 April 1956, saya hafal itu. Pak Din 31 Agustus 1958. Bu Bupati 10 November, saya tahu itu. November bulannya, Novianti itu November. Kembali,
Nah, kalau dipraktekkan, semua punya peran, tapi dipraktekkan menjadi baik, maka berubah namanya menjadi ma'ruf. Kembali ke Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair samawa wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau sudah masuk pesawat besar namanya Sumbawa, pasti di situ penumpangnya beda-beda. Ada yang bagian pilotnya yang kemudikan. Ada co-pilot, asistennya di samping. Perannya nggak sama. Siapa yang harus jadi pilot? Yang bisa menerbangkan pesawat. Dia punya kemampuan, dia punya keahlian, dan jangan lupa, karena terbangnya ke atas, dia harus punya ketakwaan. Karena kalau sudah di atas, sepintar-pintarnya pilot, di tempat angin yang tidak terdeteksi, jatuh. Di tempat badai yang bisa tidak terlacak oleh radar, tenggelam, hilang. Makanya semua pendidikan pilot bukan cuma pintar secara teknis, tapi punya jiwa spiritual yang tinggi. Maka kalau kita ingin menerbangkan negeri Sumbawa menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka pilotnya bukan hanya pintar, birokratnya bukan hanya pandai, tapi juga dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu izin Pak Bu, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2262. Semua nabi rasul yang diutus ke bumi, dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita urutkan nasabnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushalab bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Nah, itu kalau diurutkan nasabnya, kata Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 2262, qad ba'athallahu nabiyyan aw ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada seorang nabi diutus untuk menjadi pilot umat, pembimbing umat, qaidul umat, kecuali dilatih dulu oleh Allah. Apa di antara pelatihannya? Menggembala kambing. Nggak ada nabi kecuali pernah menggembala kambing. Saya penasaran Pak, Ibu, dengan hadis ini. Saya datangi tempat kambing langsung ke kaki bukit. Saya lihat karakteristik kambing. Allahu Akbar. Ternyata kambing itu kalau mengembik saja, itu ada 3 jenis embikan kambing. Ada berapa jenis? Lapar. Terancam. Sakit. Sering-sering bergaul dengan kambing, ternyata paham kapan kambing itu sakit, kapan kambing itu lapar, kapan kambing itu terancam. Dimengertilah kenapa pemimpin itu idealnya, awalnya pendidikannya didekatkan kepada kambing, sehingga dia tahu suara rakyat. Lapar Pak. Bagaimana cara memutarkan ekonomi supaya rakyatnya nggak lapar? Alladzi at'amahum min ju'.
sakit. Gimana caranya bisa mendapatkan pengobatan yang layak utang? Terancam, ada konflik. Bagaimana menyelesaikannya? Kambing. Jadi pilot itu nggak sembarangan. Ada tuntutannya, ada pendidikannya, dan ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ketika pilotnya, bupatinya, wabubnya, forkompindanya dengan satu pesawat yang sama, tujuan yang sama, membangun ketakwaan kepada Allah, maka turun kemudian ayat dalam Al-Quran, surah ke-7 Al-A'raf, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal. Kalau ada satu penduduk negeri semua kompak beriman kepada Allah, meningkatkan takwanya, pemimpinnya juga punya sifat takwa, forkompindanya kompak, kata Allah, aku akan buka semua pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi untuk memakmurkan negeri itu. Tidak cukup dengan amin itu, kita harus gali lagi. Satu. Yang kedua apa? Nanti kita belajar ke sirah Nabi setelah ini. Maaf izin, saya tanya dulu, kita sampai jam berapa ini? Siap. Anda silakan sampai subuh, saya jam 10 pulang. Saya subuh dari Amalela insya Allah. Ya. Ini baru muqaddimah, kita belum mulai nih. Ya, tenang, kita belum mulai nih. Yang kedua, semua mesti mengerti perannya. Nanti ada pilot, ada co-pilot. Belakangnya ada siapa? Ada pramugarinya. Sebelumnya ada peran air traffic controlnya. Ada bagian afronnya. Ada bagian pramugari-pramugaranya. Levelnya kemudian ada kelas first class. Setelah itu bisnis, ekonomi, sampai ke bagian belakang. Tapi semuanya di pesawat yang sama. Saling mensubsidi. Maaf, pilotnya hebat, kemampuan tinggi, tapi tidak mengikuti panduan dari ATC, nggak akan sempurna terbangnya. Karena itulah eksekutif yang ada dalam pesawat itu mesti kompak dengan legislatif yang membimbing lewat aturan-aturan perundang-undangan. Jangan keluar dari aturan. Pak, kata legislatif, radarnya lurus Pak. Lurus, jangan belok. Begitu belok, pesawat gak sampai ke tujuan. Tapi juga legislatif jangan usil. Sudah tahu radarnya lurus, dibelokin sama legislatif, belok ke tujuan. Maka kalau tempatnya pengen makmur, pengen bagus, legislatifnya yang membuat perundang-undangannya, membuat aturannya, mesti kompak dengan eksekutifnya. Kita punya tujuan samawa, kita punya arah yang sama, kita kompak terbang supaya terbangnya nyaman, landingnya tenang. 2. 3. Maaf, biasanya kalau first class, VVIP, kelas bisnis, yang naik penumpang itu siapa? Penumpangnya siapa? Maaf, saya tanya sebentar, pejabat atau pengusaha? Pengusaha. Karena itu disebut kelas bisnis, karena kebanyakan adalah pebis. Di belakang pejabat ada pengusahanya. Tapi ketika naik, tiketnya dengan kelas ekonomi beda tidak? Mahal tidak? Mahal. Karena itu pengusaha ketika membeli tiket mahal bukan hanya untuk mendapatkan fasilitas, tapi supaya bisa mensubsidi ke bawahnya sehingga afturnya mudah untuk dibeli, kelas ekonomi bisa naik pesawat yang sama. Tapi sehebat-hebatnya pengusaha, dia nggak boleh masuk kokpit kemudian mengendarai pesawat. Itu dia. Sekaya-kayanya pengusaha, coba-coba masuk kendali pilot, megang setirnya pilot, jatuh pesawat.
Karena itu yang kedua, nanti kita belajar, tenang, ini baru mukaddimah. Pesawat bisa terbang, ada pilotnya, co-pilotnya, ada petugas forkompindanya dari pramugarinya, pramugaranya, penjaganya, ATC legislatifnya. Setelah itu, supporter fondasi ekonominya. Kalau Sumbawa ingin maju, Sumbawa ingin mendapatkan inspirasi, bikin database, Pak. Berapa pengusaha-pengusaha yang ada di sini? Sinergikan. Kalau perlu sekarang era digital, bikin digitalisasi. Dari UMKM sampai yang ke atasnya. Bikin aplikasi Sumbawa Samawa misalnya. Siapa yang jualan beras? Siapa yang jualan madu? Siapa yang jualan susu kuda liar? Siapa yang jualan kain tenun? Siapa yang jualan batik? Masukkan aplikasi, ketika orang Sumbawa membutuhkan sesuatu, klik, langsung membeli di Sumbawa. Dari orang Sumbawa, ekonomi berputar di dalamnya dan berkembang membangun kabupaten. Yang tidak ada di Sumbawa, baru kemudian keluar dari Sumbawa. Yang fasilitasi siapa? Yang datang siapa? Pebisnisnya. Jadi kalau semua kompak punya tujuan yang sama, sharingnya akan merata. Yang ketiga, agak cepat sebentar ya, masyarakatnya, rakyatnya. Pilot sudah bagus, eksekutifnya bagus, legislatif bagus, penumpang di belakang berisik terus. Ngobrol sampai ke depan, belum waktunya nurunin koper, sudah berdiri koper dibuka. Belum saatnya buka sabuk pengaman sudah dibuka, pesawat goyang. Maka dari itu, mesti ada kekompakan dan sinergi antara pilotnya, petugasnya, plus para penumpang keseluruhan, termasuk rakyatnya. Maka jika satu komponen pesawat ini sudah siap, terbangnya nyaman, maka insya Allah seperti yang tadi saya alami, terbang dan landingnya akan smooth dan nyaman sampai ke tujuan, mendapatkan satu anugerah batik yang luar biasa, makannya enak, ketemu orang-orang yang enak, difasilitasi dengan nyaman, dan insya Allah berkah dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang baru kita masuk pada teorinya. Tadi mukaddimah. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya sebentar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di mana? Mekah. Hijrah ke mana? Tuh, salah kan? Itu baru dasar tuh. Lahir di mana? Mekah, betul. Hijrah ke mana? Bukan. Oh, jangan maksa. Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Nabi Muhammad hijrah ke mana? Sampai begini belum tahu, wallahu a'lam. Hijrah Nabi itu bukan ke Madinah. Hijrah Nabi mulanya ke Yathrib. Kemana? Pertama, apa itu Yathrib? Yathrib itu Bapak Ibu, nanti kita tarik nih spiritnya, undang-undangnya dibawa ke Sumbawa dengan moto tadi. Yathrib itu nama dari salah satu umatnya, keturunan Nabi Nuh alaihi salam, namanya Yathrib bin Qaniyah bin Mahlil. Dia salah satu yang masuk, bapaknya itu Qaniyah bin Mahlil. Umatnya Nabi Nuh masuk ke kapal besar Nabi Nuh, berlayar setahun 10 hari sampai reda kemudian banjirnya. Setelah merapat, Yathrib menyebar, berpetualang dengan yang lain, menemukan satu tempat tinggal di situ. Dulu setiap orang tinggal menemukan tempatnya, maka tempatnya akan diberi nama dengan orang yang pertama kali menemukannya. Kan'an singgah di tempat wilayah dekat Palestina, diberi nama tempatnya dengan Kan'an.
Yathrib singgah di satu tempat 400 km dari Mekah, jaraknya kurang lebih, maka tempatnya disebut dengan nama Yathrib. Tapi ingat, Yathrib sebelum Nabi hijrah, maaf sekali, tempatnya tidak ideal. Bukan seperti Mekah. Nanti kita akan lihat kenapa Allah menghijrahkan Nabi ke Yathrib, bukan ke tempat lain. Bukan Taif yang dipilih yang sudah maju berkembang. Pertaniannya bagus, perkebunannya bagus, orangnya sudah tersusun rapi, sistemnya bagus. Hijrahnya ke Yathrib. Satu, ekonominya tertinggal, bahkan jauh di bawah resesi Yathrib. Pasarnya berantakan. Yang menguasai cuma Yahudi. Harga bisa diatur, kapan pengen naik-naik, kapan pengen turun-turun. Konflik gak pernah selesai. Dua suku besar, Aus dan Khazraj, 600 tahun tidak pernah tuntas. Bila ada yang meninggal di Aus, wafat di Khazraj. Sakit di Aus, luka di Khazraj. Yathrib. Nabi itu diutus, diperintahkan hijrah, ternyata ke tempat yang belum siap. Ke tempat yang belum tertata. Allah ingin memberikan kurikulum kepada semua eksekutif, birokratif di masa depan, yang nanti akan dikumpulkan kurikulum ini oleh Al-Imam Al-Bukhari, diberi nama dengan Kitabul Imarah, bab tata kelola negara. Pindah kemudian ke Yathrib, diperintahkan untuk memberikan petunjuk bagaimana menata kota negeri dari yang tidak siap menjadi negeri yang berperadaban. Maka apa yang Nabi lakukan pertama kali? Sebelum berangkat ke Yathrib, Allah persiapkan beliau tim yang khusus terlebih dahulu. Maka dipilihkanlah oleh Allah 40 orang untuk mensokong misinya Nabi, dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. 40. Berapa jumlahnya? Coba lihat pelan-pelan ya. Nanti kalau kita keluarkan skemanya dalam bentuk kurikulum hadis, Anda akan memilih Anda kira-kira akan menjadi siapa. Contoh, maaf, satu, ada di unsur militernya. Baik itu urusannya pertahanan atau Kamtibmas. Nanti sepeninggal Nabi ada 12.000 sahabat, level komandan ini 38 panglima, satu kemampuannya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Satu kemampuannya. Pelan-pelan, lihat baik-baik. Kenal Umar bin Khattab? Kenal di mana? Saya udah terbang-terbang jauh-jauh dari Amerika, landing di Jakarta, ke Sumbawa, ketemu orang kenal dengan Umar. Umar itu sebelumnya jenderal besar. Ada yang ahli strategi, ya, tata kelola negara, namanya Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Nanti Anda akan lihat Amr bin As ini di backup cuman bawa beberapa kelompok ekspedisi ke Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, berakhir di Syam. Sekarang 4 negara, Libanon, Yordania, Palestina, kemudian ada satu lagi Syria. Berhenti di situ, semua tempat yang dipijak itu berubah maju, berperadaban dan muslim. Dan Afrika Utara sejak saat itu jadi provinsi. Anda bayangkan, provinsi Afrika Utara. Gubernurnya nanti Musa bin Nusair, panglimanya Tariq bin Ziyad, dan dari Tariq ini bisa membawa peradaban sampai ke Eropa di Iberia. Pelan-pelan. Abu Bakar As-Siddiq pernah dengar? Abdurrahman bin Auf pernah dengar? Itu pebisnisnya. Dipilihkan oleh Allah, ini Abu Bakar, Uthman, ini Abdurrahman bin Auf, ini di bidang ekonomi. Umar, kemudian nanti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian nanti ada Khalid bin Walid, ini di bidang militer dan Kamtibmas. Siapa lagi nanti? Ada Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, ini intelektualnya. 40 pertama disiapkan sebelum hijrah ke Yathrib,
Ternyata untuk membangun sebuah kota yang berkemajuan, punya peradaban, isinya hebat, mesti ada tim kecil ad hoc yang kuat dulu, yang disiapkan yang kokoh dulu dengan 4 pondasi penting. 1, saya agak cepat. Pengetahuan, Pak. Kalau Sumbawa ingin maju, prioritaskan pendidikan, Pak. Pendidikan yang bukan hanya mencerdaskan, tapi juga mendekatkan. Ingat baik-baik, mendekatkan anak negeri dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf sekali lagi, Indonesia ini bukan sekadar negara kesatuan Republik Indonesia, tapi amanah dan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan, dari dulu keinginan luhur ada untuk merdeka, tapi apa yang mewujudkannya? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena itulah dasar negara kita yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha. Tujuan pendidikan pun keluarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2002-2003 itu. Perhatikan yang bagian menimbang pasal B poin kedua itu. Perhatikan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan kepada negara, pemerintah untuk, perhatikan baik-baik nih, menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi sebelum pintar, takwa dulu. Sebelum pintar, iman dulu. Sehingga ilmunya dibimbing oleh iman. Ketika dibimbing oleh iman, ilmunya membangun, tidak mencelakakan. Saya baru pulang dari Amerika. Pintar-pintar. Tapi karena imannya kosong, kriminal juga banyak, Pak. Mau nembak orang kapan saja, bisa tembak. Mau mabuk kapan saja, mabuk. Mau zina kapan saja, zina. Secara sistem rapi, secara personal hancur. Iman dan takwa. Karena itu izin Pak, saya senang tadi, saya dengar ada sekarang peningkatan Korea, Quran. Saya ikut berbahagia, insya Allah. Saya akan berkomitmen membantu pengembangan pendidikan di sini. Khususnya di aspek nanti pendidikan keislaman. Pertama, insya Allah saya akan siapkan, Bapak kirim skemanya untuk dikirim. Saya siapkan 2000 paket untuk menghafal Quran cepat. Ya. Satu paketnya ada 3, jadi isinya 6000. Nanti kalau saya kesini lagi, saya sudah menemukan minimal 2000 penghafal Quran dari Sumbawa. Ya. Itu metodenya 30 hari hafal Quran 30 juz. Bukan juz 30 ya. 30 hari hafal Quran 30 juz. 2. Di sini ada para penghafal Quran 30 juz. Tolong Pak Bupati nanti kerjasamakan dengan Kemenak ya. Atau nanti Dikdasnya yang para penghafal Quran di tingkat-tingkat aliyah itu, yang imam-imam, kalau Anda hafal Quran, bagus, bisa bahasa Arabnya, insya Allah saya akan juga masukkan kuota khusus untuk masuk ke kelas pendidikan Kadarul Ulama sampai S3. Gratis, nggak ada biaya. Pulang-pulang ke Sumbawa, nanti insya Allah kita punya ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Kapan pemerintah membutuhkan, mereka sudah siap untuk mengabdi insya Allah. Ya. Baik, kita kembali lagi, pelan-pelan. 40 orang disiapkan, berangkat ke Yathrib. Nah, ini yang paling penting. Apa yang pertama diperintahkan oleh Allah kepada Nabi SAW dengan tim ini untuk merubah Yathrib yang tidak ideal menjadi kota yang berperadaban. 1, perintah Allahnya, perhatikan baik-baik. Akha bainal muhajirin wal ansar. Al-mu'akhat al-ukhuwah al-insaniyah wal-ukhuwah al-islamiyah. Allah perintahkan
persaudarakan dulu semua masyarakat yang ada di Yathrib, sehingga semua punya visi yang sama, punya soliditas, punya sinergi, kompak mencapai tujuan. Jadi maaf, kalau sudah kita punya keinginan 64 tahun Sumbawa ingin maju, ingin hebat, penduduknya mesti kompak, mesti solid, jangan terpecah belah, jangan saling mencaci, jangan banyak bertengkar, apalagi kalau terjadi di kalangan masyarakat-masyarakat yang sudah beriman. Maaf ya, maaf sekali lagi, di zaman jahiliyah yang terpecah belah itu yang belum beriman. Ketika sudah beriman semuanya bersatu. Di zaman jahiliyah yang terpecah belah itu yang belum beriman. Ketika sudah beriman semua bersatu. Jadi iman itu mempersatukan. Iman itu membawa cinta. Iman itu membawa kemajuan. Jadi kalau ada orang yang sudah beriman tidak senang dengan persatuan, tidak senang dengan kemajuan, dipertanyakan keimanannya. Ya lihat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala. Ayat 103 dibuka dengan ayat 102. Panggilannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya-nya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Memanggil semua tanpa kecuali. Kata Allah, hei, yang menyatakan dirinya sudah beriman, saya enggak peduli laki-laki, perempuan, besar, kecil, profesinya apa, tinggal di mana, merasa dekat, merasa jauh, merasa tengah-tengah, saya panggil kalian semua. Apa panggilannya? Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum. Nah, kapan menjadi muslim? Ayat 103-nya. Wa'tasimu bihabdillahi. Kata Allah, jangan terpecah belah. Bersatu semua. Dan persatuan itu ditandai dengan keimanan. Yang paling menarik, untuk menyatukan ini, Allah memberikan kurikulum bahkan dalam ibadah, sehingga semua nyaman bisa merasakan sesuai dengan pilihannya. Contoh, maaf ya. Maaf. Di sini kalau subuh ada yang kunut? Kunut. Ada yang tidak kunut? Ada. Yang kunut betul, yang tidak kunut betul, yang salah yang tidak sholat subuh. Zaman Nabi yang kunut ada? Ada. Yang tidak kunut ada? Ada. Tapi nggak ada yang tidak sholat subuh. Kenapa? Karena ternyata setelah dipelajari dalam fikih, ini saya akan tunjukkan sesuatu yang penting. Karena informasi yang saya terima, 99,99% penduduk di Sumbawa ini muslim. Betul? Betul? Maka saya ingin lihat, nanti saya tanya Pak Kapolres Pak Dandim ini. Muslim betulan atau muslim KTP? Kalau muslim betulan, nggak akan ribut. Muslim betulan, nggak akan banyak berselisih. Muslim betulan, pasti kompak. Muslim betulan pasti semangat mengaji, semangat belajar. Maka apa yang pertama Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Perhatikan, satu manhaj. Apa namanya? Manhaj itu kurikulum kehidupan yang umum. Dan disusun langsung oleh Allah, disampaikan lewat firman-Nya untuk diteruskan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ternyata manhaj itu disesuaikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan hambanya. Kalau kita mampu satu cara, maka ditunjukkan satu cara, satu dalil, satu petunjuk, gak ada bedanya. Contoh, kalau kita sholat takbir, apa bacaannya? Allahu Akbar. Pernah dengar ada orang takbir mengucapkan Allahur Rahman? Ada?
Allahu Rahim ada satu cara, satu dalil. Allahu Akbar. Tapi kalau manusianya tak sanggup melakukan dengan cara yang sama, dengan cara yang tidak serupa, maka Allah berikan perbedaan dalam penunaiannya supaya semua bisa menunaikan sesuai dengan kemampuannya. Contoh, ada dari segi bacaan, ada dari segi apa? Quran turun berapa riwayat? Ini ada Ustadz Hasibuan nih, qori luar biasa nih, Masya Allah. Quran turun apakah satu riwayat? Tidak. Quran turun dengan 7 riwayat. Bahkan nanti ada 10 riwayat. Ternyata riwayat ini bukan sekedar cara baca yang beda. Karena di Arab itu sukunya banyak, lisannya berbeda. Ada yang nggak bisa baca A, bisanya saja. A, ana, ane, anta, ente. Ada. Sehingga ketika turun surat Wadduha, ada yang nggak bisa Wadduha, bisanya Wadduhe. Wadduha, Wadduhe. Wallaili idza saja, wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walalakhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatardi. Saya baca wadduha, Anda tertawa. Saya di Afrika, saya bacain wadduha. Ada yang ketawa karena dia nggak bisa A, bisanya Itu dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari, nggak bisa. Terus sekarang wilayah Palestina, wilayah Syria, Libanon, itu pakai imalah semua. Madrasah. Mungkin Betawi dari sana tuh belajarnya tuh. Turun riwayat pakai Ada yang lebih ekstrim lagi. Nggak bisa sin, bisanya sod. Ihdinas siratal mustaqim. Riwayat kolon sin. Ada yang nggak bisa sin, Allah turunkan pakai sod. Muhammad SAW ajarkan pakai sod. Ihdinas siratal mustaqim. Sod, hafaz dari Asim. Yang dahsyat, ada yang nggak bisa sin, nggak bisa sod, bisanya zai. Sin, z. Sod, z. Sin, z. Sod, zai. Maka turunlah riwayat nanti menggunakan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ternyata ketika Allah turunkan, dibimbing sesuai kemampuan kita. Bukan untuk berselisih. Yang benar sin, tidak. Yang benar sod, bukan. Di Libya pernah ada 2 ahli Quran, hafal Quran 30 juz, berselisih gara-gara sin dan sod. Yang satu bilang ngaji sama gurunya, riwayat pakai sin. Yang benar sin. Kata temannya, yang benar sod. Akhirnya mereka putuskan datang sama syekh kita yang lebih tinggi. Begitu datang kata syekhnya bijak, ya bunai iqra. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sod, hasbu. Ya bunai iqra, kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sin, hasbu. Kalian berdua salah. Yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Syekhnya ingin mengajarkan, kalau kamu walaupun sudah hafal Quran 30 juz, 1 riwayat, kamu hafal Quran dengan 1 riwayat, jangan bertengkar dulu. Mungkin di atas kalian ada yang lebih tinggi, jadikan itu sebagai kemudahan untuk beribadah. Itu poinnya. Jadi kalau kita paham fikih seperti ini, maka kita bisa memilih. Saat kita memilih, itulah pilihan kita, disebut dengan mazhab namanya. Apa namanya? Singkatan dari mazhaba ilaihi. Apa yang cenderung untuk dipilih, disingkat menjadi mazhab. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, hadisnya ada 70. Cara bacanya ada 4. 1, jahra. Bismillahirrahmanirrahim. Jahr. Yang kedua silent. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau sudah silent, jangan dekatkan kepada mikrofon supaya makmum dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama aja jahar. Yang ketiga, nggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keempat, riwayat Abu Hurairah di Al-Bukhari. Baca rakaat pertama dengan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat selanjutnya tidak dibaca sama sekali. 70 hadis, 4 cara. Tapi kan kalau kita mau sholat, nggak mungkin praktekkan keempat-empatnya. Besok saya subuh, saya ingin sesuai sunnah, selengkap mungkin. Saya bacakan keempat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Kita harus pilih salah satu. Makanya Imam Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, saya nggak pilih Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan, saya nggak baca. Maka di mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dikenal pilihannya mazhab Hanafi yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i, kalau nggak ada yang pilih jahar, nanti nggak ada yang baca jahar. Sementara riwayatnya ada. Maka beliau mempopulerkan yang jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Pilihan Al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Yang jahar ada. Yang dibaca kencang ada. Yang nggak dibaca ada. Ada riwayat satu lagi. Dibacanya silent. Maka beliau pilih yang sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dikenal dengan mazhab Hambali. Maka ketika dipilih, ini bukan kelompoknya Syafi'i, bukan kelompoknya Ahmad bin Hanbal, bukan kelompoknya Maliki, bukan kelompoknya Hanafi. Yang ada adalah semua dari Nabi, tapi dipilih salah satu untuk memudahkan bacaan kita sesuai jalur yang Nabi tunjukkan kepada kita. Jadi jangan disimpulkan kalau ada imam ngimamin di sini tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim jahar. NU nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muhammadiyah. Saya tugas di Saudi 2010, Prof. Tugas pertama menyambut jamaah. Begitu sampai Masjidil Haram salat Isya yang ngimamin Syekh Sudes. Mazhabnya Hambali, bismillahnya sir. Tiba-tiba membukanya dengan kalimat, dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar makmum samping saya, iki imami Muhammadiyah loh. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Bayangkan. Jadi kalau ini diajarkan sempurna, insya Allah yang NU kompak, Muhammadiyah kompak. NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Khairat, duduk semua bangun Sumbawa. Dan semua bersaudara. Nasab Al-Khairat, Habaib, Wasliyah demikian. Kumpulnya 13 Jumadal Akhirah sama dengan bulan April 1905 di dekat wilayah Tanah Abang namanya, didirikan Jamiatul Khair. 1905 kedatangan seorang syekh besar namanya Syekh Ahmad Surkati. Sur artinya ahli, kati artinya kitab. Asalnya di Sudan, tinggal lama di Mekah. Diundang saat datang kemudian ke Nusantara, datang wilayah di Jakarta sekarang ini, maka kumpullah para tokoh-tokoh besar, termasuk 2 bersaudara. Di antara saudara itu ada yang bernama Muhammad Darwish. Muhammad Darwish nama asalnya. Nanti punya saudara jauh namanya Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Dua-duanya itu saudara jauh, nasabnya nyambung di Sunan Giri. Ya, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, dikenal dengan Pangeran Benawa bin Abdullah bin Abdurrahman, dikenal dengan yang paling menarik nanti nyambung ke Raden Ainul Yakin, ya. Dari Ainul Yakin sebelumnya Jakat Tingkir, anaknya siapa? Anaknya Sunan Giri. Di Sunan Giri ini nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu, diasbatkan. Ya,
Muhammad Darwis ngaji dengan Muhammad Hashim Asy'ari di Semarang dengan Kiai Haji Soleh Darat, berangkat kemudian ke Mekah, berguru di guru yang sama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, pulang ke tanah air ganti nama jadi Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak 1, Gerbak 2, Gerbak 3 bin siapa Azmaskan, nyambung di siapa Maulana Ishaq, ayahnya Sunan Giri, nyambung di satu nasab itu. Keturunan siapa? Nanti Ali Zainal Abidin, nyambung ke Al-Husain, adiknya Al-Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Zahra, bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adli, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Ya'rub, bin Yasdub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abdul, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tif, bin Adam alaihissalam. Kiai Ahmad Dahlan melihat ini umat ini nggak berkembang di pendidikan, ngaji kitabnya pakai kitab pegon, dipaksa oleh Belanda nggak mengerti bahasa sendiri, dikembangkan oleh beliau, pendidikan mesti maju, budaya mesti berkembang, rumah sakit mesti didahulukan, fikihnya terapan, budaya, takopi, pendidikan. Muhammadiyah kemudian masuk ke bidang itu 18 November 1912. Kiai Hashim melengkapi, kalau pintar pendidikan, kemudian hasanah keilmuannya kosong, nilai-nilai turasnya kosong, maka dikembangkan ulamanya. Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Secara hijriahnya nanti 100 abad, 100 tahun, 1 abad insya Allah di tahun ini. 1444. Jadi dari 1344 hijriah, sekarang 1444, 100 tahun Nahdlatul Ulama. Jadi dua-duanya bersaudara, dua-duanya kompak. Ketika yang satu mimpin, satu kunut, di belakang tidak kunut, mengaminkan. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Syekh bin Saleh Al-Utsaimin, mufti besar Saudi rahimahullah, dalam fatwanya mengatakan, beliau Hambali, tapi beliau mengatakan, kalau ada yang di belakangnya itu makmumnya mendapati imamnya membaca doa kunut, maka aminkan di belakang mengikuti kunutnya. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Jangan sampai terjadi Allahumma hdina fi man hadait bid'ah. Atau yang kedua, imamnya pas tidak baca doa kunut, makmumnya nggak usah sujud sahwi. Kalau kita pelajari ini, mukminnya kompak, fikihnya terbuka, enak kemudian kita belajarnya, maka mudah pesawatnya terbang. Tinggal tenaga dikuatkan, di atasnya lebih tenang. Itu yang bacaan. Masih ada waktu? 2. Gerakan nih. Contoh gerakan. Kalau dari i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Turun mau sujud, pakai telapak tangan atau lutut dulu? Yang pakai lutut angkat tangan. Lutut. Yang telapak tangan. Nah, sisanya pakai kepala duluan. Tugas ulama di MUI, di Kemenag, di tokoh-tokoh ormas menerangkan yang pakai lutut kenapa, yang pakai telapak tangan kenapa, supaya paham. Sebab saya baru mendarat dari Tripoli, ngajar di Bekasi, suami istri nggak tegur sapa gara-gara lutut dan telapak tangan. Ini nyata Pak Bupati. Suami pulang, Bekasi kan penyangga Jakarta, macet. Nyampe rumah nggak kejar ke masjid, sholatnya di rumah, kelihatan oleh istri. Allahu Akbar. Begitu turun, rupanya istri ngaji di pengajian A, suami pengajian B. Begitu turun dari i'tidal ke sujud, yang turun lutut duluan. Istri melihat dengan pandangan yang heran. Begitu salam, tanpa muqaddimah. Ini salahnya. Tanpa muqaddimah. Sedangkan suami status pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan. Apa ciri khas pemimpin?
Ciri khas pemimpin apa? Ciri khas pemimpin tidak ingin dipimpin. Menerima masukan, tidak menerima saran. Ini masuk tanpa mukadimah mengatakan, papa tadi sholatnya salah. Hah? Di mana salahnya, Mak? Harusnya waktu sujud yang turun telapak tangan dulu, bukan lutut. Pemimpin defense, dipersalahkan langsung. Kata suami, mama yang nggak baca hadisnya. Padahal dua-duanya nggak baca. Itu dari pulang kerja, udah penat di pekerjaan, ketemu macet, pulang ke rumah, terjadi perbedaan cuma masalah tangan dan lutut, nggak sapaan semalaman, bayangin. Besoknya datang ke kami untuk bertanya, masih senggang kita masih bisa terima ngobrol-ngobrol. Begitu saya jelaskan, kenapa Pak Ibu? Saya bilang, Pak, Ibu, yang Bapak pakai lutut, itu ada di kitab Sunan Abu Daud, nomor hadis 838. Ini kitabnya, paling kanan sebelah bawah. Rawinya Wa'il bin Hujur. Ibu yang pakai telapak tangan, cuman beda 2 nomor, Bu. Nomor hadis 840. Nih paling kiri sebelah atas, rawinya Abu Hurairah. Oh, gitu toh Pak Ustadz. Tapi pertanyaannya begini, kenapa di hadis itu dicontohkan 2 dan redaksinya unik? Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil. Falyadha rukbataika qabla yadaik. Kalau engkau mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Itu riwayat Wa'il yang bin Hujur radhiyallahu taala anhu. Riwayat Abu Hurairah, idza sajadta aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Falyadha yadaika qabla rukbataik. Kalau engkau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Kalau Anda ngajinya hanya versi terjemah, yang belajar tasrifnya adalah tabayatubu yutuban, fasbakayu fasbiku facebookan, tarjamayu tarjimu terjemahan, itu pasti potensi akan khilaf. Yang benar telapak tangan, yang benar lututnya. Mana yang benar di antara itu? Ternyata Allahu Akbar. Rahasianya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa? Kenapa ibil? Kata Quran, hei, kenapa enggak riset unta? Disebutkan ibil. Untanya Nabi Saleh, hatta naqatallahi wa suq. Ya, fakadzabuhu fa'a. Kenapa naqah? Hatta yalijal jamalu fis sambil. Kenapa jamal? Kenapa ba'ir? Maka saya temukan rahasia itu ketika mengajar di Tripoli. Saya punya komunitas tafsir. Ini bisa ditiru nih di Sumbawa nih. Jadi kami mengeluarkan hewan di Quran untuk diriset. Prakteknya di kebun binatang. Jadi ada kelompok kera, kelompok unta, kelompok gajah, dan beberapa kelompok yang lain. Kenapa Yahudi dikutuk jadi kera? Itu ada hikmahnya nanti. Kenapa bukan tikus? Nanti ada hikmahnya. Saya langsung masuk ke unta saja. Ternyata kalau ibil itu unta umum tanpa tunggangan. Dan ketika diriset, unta itu ternyata, saya tanya dulu nih, unta punya berapa kaki? Baik, saya ulangi, berapa kaki? Salah. Unta punya 2 kaki. Yang depan itu tangannya, yang belakang kakinya. Betul, ini yang bicara pawang unta. Begitu kami tanya, kan unta itu 2 kakinya, 2 tangannya. Yang depan itu tangannya, belakang kakinya. Unta itu punya selaput di matanya untuk menahan badai. Jadi kalau sedang badai di padang pasir, unta tinggal nutup pakai kacamata selaputnya, dia lewat begitu aja. Anda mau pakai Lamborghini, Lamborghini, Ferrari, macam-macam, mogok Anda, unta lewat, lihat aja jalan. Unta. Unta punya tembolok bisa menampung air minum di punduknya sampai nggak minum sebulan. Unta. Tapi ibil, unta yang belum punya beban, tangannya depan 2, maaf, kakinya belakang 2. Ba'ir itu unta yang sudah ada beban. Biasanya di atasnya barang dagangan. Kalau enggak tunggangan.
Ternyata tipikalnya beda. Kalau dia tidak punya beban, maka yang dilipat yang pertama itu depannya, tangannya. Baru kemudian kaki belakangnya. Kalau dia punya beban karena berat, maka yang dilipat pertama lututnya ke bawah, baru depannya. Maka pahamlah kita hadis Nabi tadi. Wa'il bin Hujur masuk Islam lebih dulu dibandingkan dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Wa'il di awal Nabi masih sehat, perang Badar ikut, Uhud ikut, lututnya masih sehat. Maka ketika dilihat oleh Wa'il, beliau turun dari i'tidal ke sujud, lutut lebih dulu karena masih sehat. Tapi ketika Abu Hurairah masuk Islam, usia Nabi 60 tahun. 3 tahun sebelum meninggal kurang lebih 63 tahun. Saya tanya, biasanya kalau penyakit-penyakit senior sepuh, yang terserang pertama kali apanya? Lututnya. Makanya di riwayat-riwayat hadis tentang sholat, ketika Nabi semakin sepuh, beliau kadang pakai tongkat. Kadang nyender-nyender di samping dinding, karena lututnya bermasalah. Itulah yang menyebabkan ketika turun dari i'tidal ke sujud, Abu Hurairah melihat mendahulukan telapak tangan dibanding lutut, karena lutut bermasalah. Maka muncullah di ilmu hadis namanya al-jam'u wa taufiq. Gabungkan dua hadisnya, lihat isyaratnya. Oh, ini kemudahan dari Nabi. Yang punya lutut bermasalah, silahkan gunakan telapak tangan. Jangan menyimpulkan tuanya. Karena al-hukmu al-ibaratu bi'umumil lafzi, la bi khususis sababi. Bukan karena sebabnya, keumuman lafadznya. Jadi jangan iseng-iseng. Di sini ada anak muda, begitu turun, dia i'tidal ke sujud, dia dahulukan telapak tangannya. Anda katakan, tua dia. Tidak. Mungkin lututnya bermasalah. Dia main bola, dia kena cedera. Yang punya masalah di lutut, gunakan telapak tangannya. Kalau paham begitu, nggak ada yang bid'ah. Yang salah yang pakai kepala duluan tuh. Itu. Jadi ngaji kita perdalam dulu. Jangan sampai di dalamnya kita sibuk saling berpecah belah. Kita ingin sumbawanya maju, kita lupa bahwa perbedaan itu diberikan kepada kita untuk dipelajari supaya memudahkan kita dalam berkehidupan, bukan supaya berselisih dan membangun perpecahan di antara umat manusia. Jelas sampai sini? Yang ketiga, ini yang terakhir. Yang ketiga yang terakhir. Baik, pelan-pelan, lihat sini, fokus. Di Sumbawa ini ada non-muslimnya tidak? Ada non-muslimnya? Ada non-muslimnya? Ada. Saya tadi lewat, saya tanya, di sini apa Pak? Oh ini Ustadz. Semakin ke arah barat ini nanti ada saudara kita yang Hindu. Semakin ke timur nanti sampai ke NTT ada saudara kita yang, saudara-saudari kita yang Kristen, Nasrani. Di sini ada etnisnya yang Masya Allah ini Cina, yang ini Arab, yang ini lokal dan sebagainya, semua menyatu. Nabi saat hijrah ke Yathrib, itu penduduknya muslim semua atau tidak? Tidak. Heterogen. Maka apa yang beliau lakukan? Perhatikan baik-baik. Inilah yang merubah Yathrib kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini syiarnya Prof. Din nih. At-Tamaddun al-Islam ini. Negeri yang berperadaban, yang memberikan warna dan cahaya. Apa yang Nabi lakukan? Perhatikan baik-baik. Nabi mempersatukan semuanya dalam satu kesepakatan visi dan misi serta tujuan membangun satu negeri yang memuliakan dan menyejahterakan untuk keseluruhannya. Maka, sekalipun kita duduk tinggal di Sumbawa, kita menyatu dalam konteks keindonesiaan, enggak semuanya muslim. Dudukan dengan satu tujuan yang sama, cita-cita yang sama, jaga yang prinsip toleransinya. Toleransi yang prinsip itu adalah saling membiarkan, menunaikan dengan kelapangan tanpa mengganggu, bukan ikut-ikutan. Contoh di akidah misalnya, maaf, yang muslim silahkan sholat di masjid, adzan di masjid.
Yang Kristen silahkan ibadah di gereja. Jangan yang Muslim adzan di gereja. Nggak nyambung. Shalawatannya silahkan di masjid. Tapi toleransi kehidupan sosialnya disepakati. Ada yang sakit, jangan lihat apakah Muslim atau non-Muslim. Jenguk. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun cuma kuahnya. Masya Allah, hafal bagian akhirnya. Jadi Anda masak sop Sumbawa yang terkenal enaknya itu. Kemudian ada kuahnya, Anda makan kambingnya, Anda bagi kuahnya ke tetangga. Tetangga tanya, kenapa Pak Bupati saya dikasih kuahnya saja? Hadis Nabi. Memahaminya bukan begitu. Nabi itu jauh sekali berpikirnya. Walaupun Anda masak kuah, jangan salah persepsi ke tetangga. Sekarang bumbu banyak. Bumbu opor ada, opor ayam. Rendang ada. Tapi opor tuh bumbunya isinya tempe. Jangan sampai bumbu opor ayam isi tempe. Nyebar bau ke tetangga. Dikira Anda masak opor ayam, ternyata tempe. Bagi. Sekarang musimnya musim share tuh. Hati-hati yang bikin status, yang punya rumah makan tuh ya. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga Anda Muslim saja? Ada begitu? Tidak. Hadisnya universal. Mungkin tetangga Anda itu non-Muslim. Kanan Anda Hindu. Kiri Anda ada yang Kristen. Anda masak makanan, baunya nyampe. Bagi. Jangan dilewatin. Yang Muslim dikirimin, yang Hindu, yang Kristen gak dikasih. Dia tanya, kayaknya enak ya opornya. Emang enak sih, cuman sayang Anda kafir. Gak begitu. Bagi. Bagus kan? Cobain enak tidak enak. Berikan porsi yang cukup layak. Ketok. Sampaikan. Begitu menyampaikan, Pak terima kasih Bapak baik sekali. Katakan, bukan baik. Islam yang mengajarkan saya untuk berbagi. Itu. Besok dia mengembalikan panci, dia sudah kenal Assalamualaikum, Assalamualaikum katanya. Udah tahu tuh. Terima kasih Pak, enak sekali. Cuman saya mau tanya aja, hari ini Islam mengajarkan berbagi lagi tidak? Udah kenal tuh kalimat kebaikan. Coba saya tes hadis yang lain. Kalau Anda punya tanaman tumbuh, buahnya sampai ke tempat tetangga, itu milik siapa buahnya? Milik bersama. Awas tuh, ayo, ulama kita tuh. Milik bersama, hakun mustarak itu. Jangan sampai tetangga Anda cuma ngelihat buahnya, kedapatan sampahnya, yang nikmati buahnya Anda. Sebelum buahnya menguning, maka sampaikan kepada tetangga, maaf Pak, Ibu, ini pohon mangga. Iya tahu, punya Bapak kan? Iya betul. Tapi buahnya kebagian Ibu. Nanti kalau sudah ibu pengen, gak usah minta saya, ambil aja, itu hak ibu juga. Ketentuan dari mana itu? Nabi Muhammad mengajarkan supaya ibu yang mendapati bagiannya, jangan sampai mendapatkan sampahnya saja. Kenalkan Nabi Muhammad. Oh begitu Pak hukumnya? Iya, indah ya Masya Allah. Cuman sialnya, besoknya ayam kita main ke tempat dia. Dan dia belum tahu hukum ayam beda sama tanaman. Maghribnya dikirimi kita opor ayam. Jadi saya berharap insya Allah 64 tahun Sumbawa rukun. Insya Allah maju. Iman dan takwa soleh insya Allah. Kompak ya. Dan saya tutup dengan hadis Nabi. Di hadis Muslim. Jilid pertama syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi. Dari 9 jilid pertama hadis nomor 11 sampai 12, paling kanan di pertengahan. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sayati 'alaikum zamanun aw unasun, akan tiba satu masa kalian akan dapati beragam manusia orang-orang. Di antara mereka yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu aw wala yasma'unahu aba'ukum.
kalian akan dengar mereka memberikan ceramah, pengajian atau bahkan doktrin yang kata Nabi kalian dengarnya aneh. Jangankan kalian, orang-orang dulu pun kalau dengar itu akan ikutan aneh juga. Jadi Abu Jahal Abu Jahalnya itu kalau dengar kata-kata demikian ikutan aneh juga. Kok bisa ya? Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, waspadalah, waspadalah. Contoh, saya agak cepat. Kenal Abu Jahal? Ayo kenal. Abu Jahal dan beberapa gengnya itu datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagian utusan satu malam, menyampaikan begini kurang lebih, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhtalafna, kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Udah gini aja, maaf, malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Kita gantian aja katanya. Maka turunlah satu ayat, bahkan satu surah, yang itu menjadi legasi tertinggi toleransi dalam berakidah. Uliya ayyuhalka la a'budu ma, sampai ujungnya lakum dinukum. Tuh. Untukmu agamamu, untukku silahkan yakini apa yang Anda yakini, kami mengerjakan apa yang kami yakini. Jangan saling mengganggu. Kalau ingin kenal silahkan tanya, kami terangkan. Kita saling menghormati. Toleransi tertinggi. Tapi Abu Jahal Abu Jahalnya dia mengatakan kita memang beda. Tahu perbedaan. Orang sekarang ada yang mengatakan semua agama sama, menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Abu Jahalnya tidak pernah mengatakan itu. Makanya kata Nabi, hati-hati, nanti semakin maju berkembang, semakin banyak yang aneh-aneh. Dan di antara yang paling aneh puncaknya hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya tutup, atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut di hari kiamat? Qalu, sahabat berkata, al-muflisu minna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Menurut kami yang tak punya uang sesen pun, tak ada aset sedikit pun. Perhatikan, secara ekonomi logis. Tapi kata Nabi, al-muflisu min ummati, ada orang akan bangkrut di akhirat, dia mengaku umatku. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, umatnya Isa, umatku, ngaku umatnya Rasulullah. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin, dia datang di hari kiamat dengan bekal-bekal pahala sholat yang banyak dia kerjakan di dunia. Nakirah itu banyak, di sholat, rajin sholat, meningkat sholatnya. Wasyamin, rajin puasa. Wazakatin, sebagian bahkan senang zakat, sedekah. Cuman sayang, wayati qad syatama hadza, anehnya di umat ini, di masa ini, dia rajin sholat, saat yang bersamaan rajin mencaci. Wa qadhafa hadza, senang menuduh. Wa daraba hadza, senangnya berselisih. Wa akala mala hadza, senang mengambil hak orang lain. Kelihatan sholat tapi korupsi juga. Kelihatan sholat tapi menipu juga. Puncaknya wasafaka dama hadza, ada yang akan merekayasa pertumpahan darah dan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak. Allahu Akbar, bom. Hati-hati. Dan membawa nama Islam, membawa nama Allah. Hati-hati. Awas ya. Kalau ada yang doktrin-doktrin begitu, hati-hati tuh. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, tinggalkan. Waspadalah, waspadalah. Itu bahaya. Saya izin Pak Kapolres ya. Prof, ini saya waktu di Lampung dulu, kejadian bom di Jalan Tamrin tuh, meledak. Duar. Saya di Lampung. Itu pertanyaan jemaah dalam sesi tanya jawab. Polos sekali bertanya, tapi penting. Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Tapi yang Nabi ingatkan, Nabi peringatkan jauh-jauh hari itu akan terjadi.
itu. Kalau disebut lafadznya umum, itu berpotensi terjadi di beberapa masa. Hati-hati, kalau ada yang begitu, dia sholat, senang berselisih, sholat, senang berkelahi, tu'khadha hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Diambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang dituduhnya itu. Diambil pahala zakatnya, diberikan kepada orang yang difitnahnya itu. Diambil pahala puasanya, diberikan pada orang dizalimi itu, ditransfer otomatis. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, maka diambil dosa orang yang dizalimi itu, ditimpakan kepadanya, faturiha finnar. Maka kita bermohon kepada Allah, kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan insyaallah Sumbawa pada khususnya, NTB dan Indonesia pada umumnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpinnya dibimbing mendapatkan hidayah supaya mereka memahami bahwa di akhirat akan dihisab, sehingga insyaallah membuat kebijakan yang benar. Ulamanya dijaga, diikhlaskan, umatnya kompak dan dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka tamamal hamdi kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. اللهم نشتاق فنصلي على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, jika ada satu pun hambamu berada di area masjid ini atau sekitaran tempat ini datang membawa dosa, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang tengah merasakan kegelisahan datang ke tempat ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, kehidupan keluarganya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah, dengan keikhlasannya datang pada malam hari ini, mudahkan, ringankan, hilangkan kesulitannya. Allahumma wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridhan wa fiha lana as-salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, setiap kami yang datang tentu membawa hajat yang tersembunyi, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka mohon dengan keikhlasan amalan mereka ya Allah, dan dengan kuasa-Mu kabulkan doa-doa mereka yang mungkin tidak terucap di malam hari ini namun tersembunyi dalam jiwa mereka. Allahumma ij'al Sumbawa ya Allah qaryatan taradaha wa tuhibbaha. Ya Allah, jadikan Sumbawa ini kabupaten yang Kau ridai, kabupaten yang Kau cintai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, termasuk dalam lingkup negara Kesatuan Republik Indonesia yang Kau ridai, Engkau berkahi, Engkau jadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan global saat ini. Allahumma ya arhamar rahimin, ishtaqna bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah la tudayyi fursatan lana linalqa ya Allah wa natalaqi ala rasulika al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon kelak saat kami berpulang jangan hilangkan kesempatan untuk bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faj'al ya Allah qulubana muwahhadah, alif baina qulubina al-wahidaka ya arhamar rahimin wa jannibna minat tafriqah. Karena itu mohon ya Allah, lembutkan hati-hati kami untuk bersatu dalam kebaikan, mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perpecahan di antara kami. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma hdi umara'ana liyakunu udala, Allahumma altaf qulubahum ya Allah liyuqarribu ilaika ya arhamar rahimin zulfa. Ya Allah, lembutkan hati para pemimpin kami, bimbing mereka ya Allah untuk melahirkan kebijakan yang berkeadilan. Ingatkan mereka ya Allah bahwa mereka akan dihisab di hari kiamat dengan segala pertanggungjawaban. Maka ringankan hisab mereka dan sayangi mereka ya arhamar rahimin. Wahfadz ulama'ana waj'u mukhlasin lakad-din, dan mohon jaga para ulama kami ya arhamar rahimin. Jadikan mereka orang-orang yang lulus dan ikhlas dalam berdakwah menegakkan kalimat-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala habibika al-karim rasulika al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, saya tutup
Dengan segala hormat saya mohon Pak Gub, tolong disiapkan. Saya ingin yang real-real saja. Saya beri waktu 1 bulan. Saya minta 10 penghafal Quran. Laki-laki. Nanti saya akan di akhir bulan, paling maksimal Februari sudah siap. Boleh ke Bekasi. Nanti kita berikan pelatihan bahasa Inggris, bahasa Arab. Summer atau Ramadan kita akan kirim ke beberapa negara. Kita punya kerjasama 19 negara. Nanti kita akan kirim, ada yang ke Amerika, ke Kanada, Jepang, ya. Dan saya minta semua semangat. Malam ini staf saya yang mendengar tolong dicatat, disiapkan ya. Paket 2000. Ya, 2000 penghafal Quran untuk hafalan Quran. Jadi ada 6000 buku, Pak. Nanti skemanya bagaimana Bapak siapkan. Saya harap pekan ini paketnya sudah sampai di Sumbawa. Bapak bagikan ke madrasah-madrasah. Nanti silahkan tersambung dengan channel kami. Bisa mengikuti, ada 100 pembimbing muslim-muslimah, programnya gratis. Ya, dan tidak ada iuran apapun untuk buku dan sebagainya. Kita bagikan. Saya menginginkan insya Allah Sumbawa yang soleh dan berkemajuan. Ya. Terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.